Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Mayadatun Nisa Prisna, 2. Rina Amalia, dan yang ketiga Trinovianti Ramadhani. Di sini kami akan membawakan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Generasi berkelanjutan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu menggantikan masa depan bangsa yang terus berubah dan selalu dikaitkan dengan konteks dinamika budaya, ras, bangsa dalam hubungan internasional, dan memiliki visi penargetan nasional bagi bangsa dan memiliki pola pemikiran, pola sikap, dan perilaku-perilaku semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan menjunjung tinggi NKRI. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dihasilkan akan menghasilkan sikap mental yang cerdas, penuh dengan tanggung jawab dari peserta berpendidikan. Sikap ini disertai dengan perilaku 1. Percaya dan tetap sadar akan Tuhan Yang Maha Kuasa dan menghargai nilai-nilai filosofis bangsa. 2. Berbudi adalah pelukis iming-iming, disiplin dalam masyarakat, nasional dan nasional. 3. Alasan, dinamis, dan sadar akan menjadi kewarganegaraan dan kewajiban sebagai warga negara. 4. Profesionalisme yang ditimpa oleh kesabaran negara. Dan yang kelima, aktif UNES pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, ras, dan bangsa. Mengapa diperlukannya pendidikan Pancasila? Yang pertama, atas dasar ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengandung arti bahwa keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Setiap individu berhak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Akan tetapi, tetap saling menghormati dan tidak ada diskriminatif antar umat agama. Sementara itu, ada beberapa penyimpangan. Contohnya yaitu adanya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, serta tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarki, pembunuhan, dan lain-lain. Maka dari itu, adanya pendidikan Pancasila ini diharapkan supaya hal-hal penyimpangan tersebut tidak terjadi di Indonesia lagi. Yang kedua, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti bahwa sebagai manusia kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup dan melakukan hal sebagaimana mestinya dengan hati nurani. Sementara itu, ada juga contoh penyimpangannya, antara lain perbudakan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Contoh nyata dari penyimpangan ini yaitu melakukan penggusuran rumah warga miskin di Surabaya dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah seperti memberi bantuan dan jaminan kepada rakyat miskin yang terjadi beberapa tahun silam. Hal ini termasuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin yang menyimpang dari perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat, yang mengandung arti bahwa kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan mengutamakan persatuan seluruh Indonesia, menghargai agama, suku, budaya, dan ras, serta rela berkorban untuk negara dan bangsa. Sementara contoh dari penyimpangan ini yaitu perang antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul, dan sebagainya. Salah satu kasus nyata yang terjadi yang menyimpang dari sila ini adalah adanya organisasi Papua Merdeka atau OPM
Jadi OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965. Tujuan OPM ini yaitu untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI serta ingin merdeka sendiri. Tentu saja organisasi seperti ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Mengandung makna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan menghormati keputusan musyawarah. Contoh dari penyimpangan ini yaitu ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan, korupsi, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri sangat banyak perilaku yang menyimpang dari kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan ini. Menurut saya sekarang ini tidak ada keadilan kan hukum antara rakyat miskin dengan orang kaya atau orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini menunjukkan hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan dengan mudah, apalagi bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Yang terakhir, perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung makna bahwa semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil dan makmur, serta menghormati hak-hak orang lain. Namun, sampai saat ini masih banyak sekali penyimpangan sila kelima tersebut seperti kemiskinan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil karena hal tertentu. Seperti di rumah sakit, contohnya, diskriminasi di rumah sakit seringkali terjadi dan sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu. Sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan Pancasila. Historis atau yang dikenal dengan sejarah adalah kejadian di masa lalu yang disusun berdasarkan kejadian-kejadian peristiwa sebelumnya. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno mengatakan jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau yang biasa dikenal dengan jas merah. Historis dalam pendidikan Pancasila sangat penting karena dengan adanya sejarah diharapkan generasi masa depan dapat membangun negara menjadi sangat baik dan bisa mengambil pelajaran dari perjuangan pahlawan dengan mengutamakan sikap kerjasama untuk bersatu dibanding dengan sikap individu. Selanjutnya ada sosiologis. Sosiologis adalah ilmu tentang perilaku antar manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial, nilai-nilai yang terdapat pada butir Pancasila merupakan nilai sosial dari kehidupan warga negara Indonesia. Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya ada nilai politis. Politis adalah suatu sistem pemerintahan yang mengatur segala struktural di dalamnya. Dalam membuat kebijakan, politik harus ada aturan yang mengatur hal tersebut supaya selalu dalam jalur yang telah ditentukan. Pancasila sebagai dasar negara ialah landasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum. Dengan adanya sumber hukum inilah politik pendidikan Pancasila diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan berdasarkan hukum yang berlaku. Karena undang-undang itu sendiri telah menetapkan berbagai aturan yang harus dijalankan oleh warga negara Indonesia. Tantangan pendidikan Pancasila menurut mantan Presiden Indonesia antara lain 1. Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie berpendapat sejak tahun 1998 memasuki era reformasi, di manakah Pancasila kini berada? Pancasila lenyap hilang dari kolektif bangsa dikarenakan
terjadinya proses globalisasi dalam segala aspek, hak asasi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia, adanya lonjakan dengan pesat pemanfaatan teknologi informasi di tengah masyarakat atau yang bisa disebut dengan iptek. 2. Megawati Soekarno Putri. Dalam kurun waktu 13 tahun reformasi, adanya kealpaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila yang perlu dilaksanakan, bagaimana melaksanakan referensi Pancasila yang membumi. 3. Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam era reformasi, demokrasi dan globalisasi sebagian kalangan tertarik dan tergoda untuk menganut ideologi lain selain Pancasila, yaitu adanya dugaan menghidupkan ideologi berdasarkan agama. Baik, itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami belum sempurna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.